Oke, kita semua lihat berita tentang Iran yang lagi bergejolak kan. Protes besar-besaran di mana-mana. Tapi untuk benar-benar ngerti apa yang terjadi, kita nggak bisa cuma lihat permukaannya aja. Kita perlu mundur sedikit, lihat ke belakang, ke sejarah mereka. Disitulah akar masalahnya. Yuk kita bedah sama-sama. 2571. Coba deh renungkan angka ini sebentar. Ini bukan cuma statistik biasa. Ini adalah jumlah nyawa yang kabarnya melayang dalam gelombang protes baru-baru ini di Iran. Angka ini nunjukin kalau pertaruhannya tinggi banget. Ini jelas bukan sekedar demonstrasi biasa. Jadi gimana semua ini berawal? Awalnya, di akhir tahun 2025, pemicunya itu masalah ekonomi yang parah banget. Orang-orang frustrasi karena harga-harga naik gila-gilaan, nilai mata uang anjlok, tapi ya, kemarahan ini nggak berhenti di situ. Isunya cepat banget berubah jadi sesuatu yang jauh lebih fundamental. Seruan untuk mengganti rejim. Nah, gimana tanggapan resmi dari pemerintah di Teheran? Mereka punya jawaban klasik. Ini semua gara-gara campur tangan asing, terutama Amerika Serikat, yang sengaja bikin rusuh. Narasi inilah yang justru membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat penting tentang sejarah Iran. Kenapa sih para pemimpin Iran ini kok kayaknya cepet banget kalau mau nyalahin campur tangan asing? Jawabannya itu ada di satu momen penting dalam sejarah modern mereka. Sebuah peristiwa yang ninggalin luka yang dalam banget dan gak pernah benar-benar sembuh. Pertanyaan ini nih kuncinya buat kita bisa memahami cara berpikir politik di Iran. Apa ini cuma taktik buat ngalihin perhatian aja? Atau jangan-jangan memang ada trauma sejarah yang nyata yang masih menghantui mereka sampai sekarang? Yuk kita coba cari tahu. Nah, ini dia titik baliknya. Kudeta tahun 1953 dengan nama sandi Operasi Ajax. Ini bukan cuma sekedar catatan kaki di buku sejarah loh. Ini adalah peristiwa fundamental yang membentuk cara Iran melihat dunia, terutama negara-negara barat. Kalau kita lihat lini masa ini, kelihatan banget kan benang merahnya. Dari tahun 53 sampai protes hari ini. Waktu Mossadegh menasionalisasi minyak, itu adalah sebuah pernyataan kedaulatan. Malah dihancurkan sama kudeta rahasia. Peristiwa ini menanam benih ketidakpercayaan yang mendalam, yang kemudian meledak jadi revolusi 1979 dan membentuk DNA rezim yang berkuasa sekarang. Kutipan ini benar-benar menangkap esensi dari apa yang diperjuangkan Mossadegh. Buat dia, ini bukan cuma soal duit, bukan cuma soal ekonomi. Ini soal kedaulatan nasional. Minyak Iran ya harus jadi milik rakyat Iran, bukan kekuatan asing. Dan ide inilah yang dianggap sangat berbahaya oleh Barat waktu itu. Jadi, ini dia poin kuncinya. Kudeta ini terbukti adalah operasi asing. Selama bertahun-tahun, banyak yang nganggep ini cuma teori konspirasi. Tapi dokumen-dokumen yang akhirnya dibuka ke publik mengonfirmasi kalau CIA dan MI6 memang dalangnya. Fakta sejarah ini jadi semacam amunisi yang kuat banget buat narasi pemerintah Iran saat ini. Terlepas dari relevan atau tidaknya dengan protes yang terjadi sekarang. Oke, sekarang kita balik lagi ke masa kini. Kemarahan orang-orang di jalanan itu bukan cuma ditujukan ke presiden loh. Target mereka jauh lebih tinggi dari itu. Mereka mengincar pucuk dari struktur kekuasaan Iran yang sangat unik dan sangat kuat. Untuk benar-benar paham politik Iran, Anda harus paham posisi ini. Pemimpin tertinggi itu bukan cuma figur simbolis. Dia adalah pusat dari segala kekuasaan yang sesungguhnya di negara itu. Nah, di sini kelihatan jelas banget perbedaannya. Iran memang punya presiden hasil pemilu yang tugasnya ngurusin pemerintahan sehari-hari. Tapi di atasnya ada pemimpin tertinggi, Ayatullah Ali Khamenei. Dia tidak dipilih oleh rakyat, jabatannya seumur hidup, dan memegang kendali penuh atas militer, pengadilan, dan semua kebijakan strategis negara. Jadi, ini bukan lagi soal pemilu yang dianggap curang atau kebijakan ekonomi yang salah. Ini adalah penolakan terhadap seluruh kerangka politik yang dibangun sejak tahun 1979. Sebuah sistem yang memusatkan kekuasaan absolut pada satu orang yang tidak dipilih. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Dengan kekuasaan pemimpin tertinggi yang sebesar itu, sebenarnya ada nggak sih cara formal untuk menurunkannya dari jabatan? Sebenarnya, secara teori, ada mekanismenya. Konstitusi Iran itu ngasih wewenang ke sebuah badan ulama elit yang namanya Majelis Ahli. Tugas mereka memilih, mengawasi, dan bahkan bisa memberhentikan pemimpin tertinggi. Tapi prosesnya ini sangat tertutup dan sama sekali di luar kendali publik. Nah, inilah kenyataannya. Mekanisme ini sepertinya dirancang untuk melindungi posisi pemimpin tertinggi, bukan untuk membuatnya bisa digoyang oleh tekanan politik. Supaya Majelis Ahli mau bergerak melawan pemimpin yang sedang berkuasa, itu butuh guncangan politik yang luar biasa besar atau perpecahan di kalangan elit itu sendiri. Pada akhirnya, inilah inti dari krisis di Iran.
Di satu sisi kita punya struktur kekuasaan yang sangat kokoh yang dirancang untuk mempertahankan dirinya sendiri. Di sisi lain, ada gelombang kemarahan publik yang sepertinya nggak bisa dibendung. Sejarah Iran mengajarkan kita bahwa perubahan bisa datang tiba-tiba. Dan masa depan negara ini, ya bergantung pada jawaban dari pertanyaan ini.